Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar suara abdi Allah dimanapun berada. Kembali pada pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Setiap hari Selasa jam 11 kita belajar semuanya mengenai kitab suci. Dan dalam hal ini kita belajar mengenai kitab Injil Lukas. Kita akan sampai kepada Lukas pasal yang ketiga. Dalam perikop yang diberikan oleh PLAI, Yohanes Pembaptis. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendengarkan dan merenungkannya dalam hati. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluaskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Ayat yang ke-7, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan yang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada guru, "Apakah yang harus kamu perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ayat 15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita akan membahas mengenai ayat-ayat dalam firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tunjukkan kebenaran-Mu melalui Tuhan yang Kau tulis di dalam Injil Lukas, sehingga Tuhan kami tahu Tuhan apa yang benar dan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar mengenai Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dipilih Tuhan, ya, dari anak dari Nabi Zakaria. Bahkan Yohanes Pembaptis lahir ketika itu Zakaria tidak percaya sehingga dia menjadi bisu. Ada satu mujizat yang dinyatakan melalui kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Karena ketika Yohanes Pembaptis lahir, maka Zakaria baru bisa berbicara. Ada satu tujuan utama dari Yohanes Pembaptis dilahirkan, karena dia harus mendahului Sang Mesias.
Dia adalah yang membuka jalan bagi keselamatan yang dinyatakan oleh Sang Mesias di dalam Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus Kristus melakukan pelayanannya di atas muka bumi ini, maka didahului oleh pelayanan Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Artinya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Mesias, dia yang akan memberikan satu karya keselamatan. Tetapi karya keselamatan itu tidak mungkin dinyatakan kalau tidak ada pertobatan. Jadi pertobatan itulah yang mendahului di mana karya keselamatan dinyatakan. Dikatakan bertobatlah ya, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, kita mengetahui bahwa pertobatan menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kekristenan. Pertobatan menjadi sesuatu yang penting di dalam karya keselamatan dinyatakan oleh Tuhan. Mulai dari bertobat, maka seseorang akan sadar bahwa mereka adalah orang yang berdosa, yang tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga dia perlu bertobat. Hingga dia bertobat, dia kemudian memerlukan karya keselamatan daripada Tuhan. Maka ketika Petrus juga ketika berkhotbah kepada 3.000 orang yang akhirnya bertobat, dia menyatakan bahwa dimulai dari pertobatan dulu. Engkau harus bertobat, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, memang kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan karena kita dipilih. Tetapi hati yang bertobat itu menjadi sesuatu yang mendahului kehidupan yang berbalik dari kehidupan yang jahat menjadi kehidupan yang benar. Dari kehidupan yang jahat kepada kehidupan yang benar, itulah yang menjadi satu arti pertobatan. Dari pertobatan itulah yang kemudian akhirnya mendahului di dalam karya keselamatan. Hati yang berbalik, Roh Kudus yang memulihkan, Roh Kudus yang melahirbarukan, sehingga kita bisa sadar bahwa diri kita berdosa dan kita bertobat dan kita memerlukan karya keselamatan. Nah, dari sini ini mari kita lihat bahwa Yohanes menyatakan mengenai pentingnya bertobat. Oleh karena dia menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pengampunan dosa dalam karya keselamatan dimulai dari pertobatan. Seseorang yang tidak bertobat, dia tidak sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Sehingga tidak ada satu pembalikan di dalam hati, pembalikan dalam pikiran, sehingga keselamatan itu tidak datang kepada dia. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang penting sebelum karya keselamatan dinyatakan dari Tuhan melalui Yesus Kristus, maka seruan untuk bertobat menjadi hal yang harus dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang pada masa itu. Di sini kita belajar 3 hal. Apa maksudnya bertobat? Bertobat itu bukan berarti artinya kita melakukan hal yang jahat, ya, hal yang buruk, dan kemudian kita melakukan hal yang baik. Bukan hanya itu saja. Ya. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa orang itu melakukan pertobatan karena dia tidak mau melakukan sesuatu yang buruk lagi. Misalnya kalau seseorang merokok dalam 1 hari bisa 1 bungkus, maka dia bertobat. Kemudian dia tidak merokok 1 bungkus, tapi mungkin merokok dalam 1 hari 5 batang. Ya, sama aja sebenarnya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang bukan berarti dalam pertobatan. Pertobatan bukan berarti seperti kapok lombok. Artinya kalau kita kemudian kepedesan, kemudian kita nggak mau lagi makan lombok lagi, makan cabai lagi. Tapi kemudian setelah akhirnya suatu saat dia melihat cabai lagi, dia mau melakukan. Jadi bertobat juga bukan hanya menyesal, ya. Tapi kata bertobat itu sebenarnya kata yang berarti berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari kehidupan di dalam dosa menjadi kehidupan untuk Allah. Oleh karena itu minimal ada 3 hal yang dinyatakan bertobat di sini.
Dia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak." Siapa yang dikatakan keturunan ular beludak? Seperti Yesus juga menyampaikan mengenai keturunan beludak. Ini adalah orang-orang tokoh-tokoh agama di dalam ahli-ahli agama. Jadi ahli-ahli agama itu kalau kita berpikir, loh ini mereka nggak perlu bertobat karena mereka mengerti hal-hal yang rohani. Mereka mengerti hal yang kebaikan, bukan seperti itu. Karena seringkali ahli-ahli agama melakukan tugas agamawinya, tapi hatinya tidak berubah. Motivasinya tidak berubah. Pola pikirnya tidak berubah. Oleh karena itu sebenarnya pertobatan yang pertama adalah perubahan atas hati. Ya, perubahan atas hati. Hati yang berubah. Ya. Menjadi hati yang berubah menjadi pola pikir yang berubah. Yang kedua adalah bertobat adalah ayat yang 11, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makan, hendaklah berbuat juga demikian. Ya. Jadi kalau hatinya berubah, maka kemudian motivasinya berubah. Motivasinya berubah artinya hidupnya bukan untuk diri sendiri lagi, hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri lagi, tapi hidupnya adalah untuk orang lain. Ya. Jadi ketika hati yang berubah, maka motivasi menjadi berubah. Ayat yang ke-13. Hal yang ketiga adalah jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya, kemudian prajurit-prajuritnya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Yang ketiga, perilaku yang berubah. Jadi perilaku yang berubah karena motivasi yang berubah. Motivasi yang berubah karena hati yang berubah. Jadi pertobatan adalah berubah atau berbalik 180 derajat. Artinya berbalik 180 derajat adalah dari hidup untuk dosa menjadi hidup untuk Allah. Dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, yang jelas yang pertama tadi disebutkan adalah perubahan hati. Ya. Tidak lagi beragama untuk dilihat orang. Tidak lagi beragama untuk melihat bahwa dia lebih tinggi daripada orang lain, sehingga dia bisa melakukan apapun juga. Banyak orang-orang yang tokoh-tokoh agama yang menyatakan dirinya tahu mengenai kebaikan, tapi tujuannya untuk melihat orang lain itu lebih buruk. Karena itu ketika kemudian Yesus menegur para orang Farisi, ya, orang Farisi berdoa dengan muluk-muluk di depan rumah ibadah, dia mengatakan, saya tidak seperti pemungut cukai dan sebagainya, merasa dirinya lebih baik. Itu bukan bertobat, ya. Karena apa? Karena pertobatan itu adalah perubahan hati yang membuat diri kita menjadi orang yang benar karena kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, karena hati kita berubah, maka cara agamawi kita bukan legalisme. Cara agamawi kita adalah sesuatu yang kemudian membuat diri kita memerlukan Allah, memiliki satu kerinduan untuk pengenalan akan Allah. Dari hati yang berubah, maka motivasi yang berubah. Sehingga ketika kita memiliki apapun juga, bukan hanya untuk diri kita saja. Memiliki diri apapun juga tujuannya adalah ada orang lain yang juga membutuhkan seperti apa yang kita miliki. Sehingga kita rela berbagi. Yang terakhir adalah ketika kita bertobat, maka kita juga menjadi orang yang memiliki perilaku yang berubah. Motivasi yang berubah, perilaku yang berubah. Perilaku ini menunjukkan bahwa diri kita bukan untuk kepentingan diri kita lagi, sehingga apa yang kita lakukan seperti merampas, memeras, ya kan, mencari hal yang lebih banyak dari orang lain dan sebagainya, itu membuat kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Tujuannya apa kita bisa mencukupkan diri? Karena perilaku kita yang kita lakukan sehari-hari bukan atas dasar kepentingan diri kita lagi, tapi ada orang lain yang membutuhkan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Inti dari semuanya itu, jadi pikiran yang berubah, motivasi yang berubah, hati yang berubah, dan kemudian perilaku yang berubah.
adalah berubah dari apa yang selama ini kita lakukan untuk diri sendiri, maka apa yang kita berubah menjadi orang yang bisa melakukan untuk Tuhan. Ketika kita melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan akan melihat ada banyak orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan, membutuhkan kasih Tuhan melalui diri kita. Itu adalah pertobatan. Ini pertobatan adalah sesuatu hal yang penting ketika kita tahu bahwa Allah menyelamatkan kita. Ketika kita hanya diselamatkan tanpa pertobatan, maka hati kita tidak berubah, motivasi kita tidak berubah, perilaku kita tidak berubah, hanya untuk diri kita sendiri lagi. Maka keselamatan itulah bukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena setelah kita bertobat dan kita menerima keselamatan, apa yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan? Maka ketika kita diselamatkan, hidup kita harus berfokus kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, apa yang kita perbuat adalah untuk Tuhan. Motivasi hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan. Kiranya ini yang menjadi satu hal yang kita pelajari di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, yaitu mengenai pertobatan yang dinyatakan oleh Yohanes. Ibu saudara sekalian, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita melakukan dalam diri kita masing-masing, hidup kita selalu ada dalam pertobatan dan hidup kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan apa yang berasal dari isi hati-Mu sendiri, supaya biarlah Tuhan apa yang kami sampaikan kepada pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun berada, mereka boleh merasakan berkat daripada firman-Mu, pengertian yang sungguh mengenai apa yang harus mereka lakukan kalau mereka harus bertobat. Bukan hanya sekedar pertobatan yang hanya menyesal, tapi sungguh-sungguh pertobatan yang bisa mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah motivasi, dan mengubah perilaku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.